Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Wonosobo akan mengadakan demonstrasi kontekstual tentang supervisi akademik. Perkenalkan, saya Triyono, sebelah kanan saya Margono, sebelah kiri saya Yani Sulistianingrum. Mari ikuti kegiatan kami dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Pak Triyono dan Pak Margono. Selamat siang Bu Yani. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita akan praktek melaksanakan percakapan coaching dan tentunya selama percakapan coaching ini dalam rubrik penilaian itu adalah kita melaksanakan percakapan coaching ini dengan sesuai dengan alur tirta. Alur tirta itu meliputi T-nya adalah tujuan, I-nya identifikasi masalah, R-nya adalah rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab ataupun komitmen. Nah, dari sini selain mengacu pada alur tirta, tentunya kita juga harus mengingat tentang 3 kompetensi inti dalam percakapan coaching. 3 kompetensi itu yang pertama yaitu adanya kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, bagian kompetensi manakah yang ingin Pak Triyono spesifikasi ini diobservasi? Untuk saya akan mengadakan observasi tentang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak ya, yang ingin diobservasi. Oke, setelah itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Tujuan saya nanti setelah kita mengadakan observasi, yaitu kunci bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, berarti dari sini tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Triyono sebagai kuncinya adalah untuk mengembangkan ide kreatif dari ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk selanjutnya silakan kepada Pak Triyono sebagai coach dan Pak Margono sebagai coach untuk melakukan percakapan praktek coachingnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. selamat siang Pak Triyono. Selamat siang Pak Margono. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah saya baik dengan penuh semangat. Boleh saya meminta waktunya sebentar, Bapak Tri? Boleh Pak Margono. Apa yang mau Pak Margono ceritakan dari saya ini? Begini Bapak, dan saya sebenarnya sudah dari kemarin ingin bertemu dengan Bapak Tri, tetapi karena Bapak sangat sibuk sekali, mohon untuk waktunya hari ini Bapak, bahwa pada bulan puasa ini kami banyak sekali agenda kegiatan untuk anak yang harus diselesaikan untuk pembimbingan, sehingga nanti setelah lebaran ini anak-anak sudah siap maju di lomba tingkat kecamatan. Jadi menurut Pak Margono, apa yang ingin diharapkan dari pertemuan kali ini? Yang diharapkan dari pertemuan pada siang hari ini cukup sederhana sebenarnya. Artinya saya sendiri bisa menemukan jalan keluar yang terbaik bagaimana menghadapi persoalan tentang pembimbingan anak sehingga bisa berjalan dengan lancar, karena posisinya saat ini adalah bulan Ramadan, sehingga anak merasa nyaman untuk dibimbing, juga guru yang membimbing juga merasa nyaman. Dari menurut Pak Margono, hal apa saja yang bisa membuat kegiatan itu tercapai Pak? Ya tentunya agar kegiatan itu bisa tercapai, ini harus
adanya kolaborasi atau dukungan dari berbagai pihak, sehingga kegiatan itu bisa berjalan. Contohnya ini adalah izin dari orang tua, anaknya itu diperbolehkan untuk dilatih. Kemudian dari komite sendiri ini mendukung untuk mencarikan mungkin pelatih yang sesuai dengan kompetensinya. Bapak Ibu guru juga ikut menemani membimbing, serta anak mau dibimbing berlatih, sehingga semua itu diperlukan. Oh, begitu ya Pak Margono. Kira-kira apa saja yang membuat Pak Margono bisa melakukan hal itu menjadi terwujud, Pak? Yang bisa membuat kegiatan ini bisa terwujud, yang pertama tentunya adalah kesepakatan kaitannya dengan jadwal kegiatan, akan dimulai kapan kegiatan itu berlangsung. Kemudian izin dari orang tua juga harus direkomendasi. Kemudian pelatihnya juga harus sudah siap. Ini dari beberapa elemen itu, ini yang bisa menjadikan kegiatan itu bisa terwujud berjalan, karena tentunya di bulan puasa ini kan waktunya tidak terlalu lama, hanya mungkin awal ini, kemudian pertengahan kan sudah tidak untuk latihan ini. Nah, terus untuk kira-kira ini Pak Margono dengan murid-murid itu, dengan guru-guru, apakah sudah terjalin komunikasi dengan baik, Pak? Yang jelas kami baru saja wacana atau hanya bercakap-cakap, belum ada rapat secara resmi kaitannya dengan kegiatan itu. Jadi baru pendekatan saja, tekniknya akan dilaksanakan itu, karena kegiatan ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan bukan berlatihnya bukan di bulan puasa, ini berlatihnya di bulan puasa. Nanti akan membawa dampak atau tidak nanti. Nah ini penting sekali, walaupun belum secara rapat secara intern bersama dengan komite wali murid dengan Bapak Ibu guru, kita harus berwacana dan bercakap-cakap, dialog internal. Oke. Nah, terus rencana Pak Margono untuk menindaki kegiatan ini seperti apa, Pak Margono? Ya, rencana saya yang pertama tentunya harus mengumpulkan wali murid, komite, dewan guru dalam satu forum. Artinya adalah diskusi memecahkan persoalan itu, sehingga akan ketemu titik fokusnya. Karena kalau kita menunda-nunda, kapan lagi waktu semakin hari berjalan, kita akan kehabisan waktu, nanti sebelum lebaran malah akan merepotkan kita sekalian. Itu cara Pak Margono bagus sekali, mudah-mudahan berhasil ya, Pak Margono. Ya, nah, terus untuk komitmen Pak Margono, nah ini untuk kegiatan biar berjalan lancar, terus kegiatan nanti juga berhasil, ini komitmen Pak Margono apa? Komitmen yang akan saya lakukan ini, yang pertama ketika tadi sudah adanya diskusi atau musyawarah bersama, kita harus punya satu pandangan ke depan. Yang pertama, jadwal itu mulai kapan, latihan mulai kapan, siapa yang akan melatih, kemudian biayanya dari mana, kemudian akan mengadakan pertemuan berapa kali setiap latihan, dan targetnya berapa persen ketika bulan puasa ini. Artinya target pencapaian daripada berlatihnya itu berapa persen. Artinya kan harus punya sasarannya nantinya. Itu komitmen saya. Jadi komitmen bersama, bukan hanya saya sendiri. Ini bagus sekali menurut saya, dari Pak Margono sudah
menemukan kegiatan yang harus dilaksanakan Pak Margono sebagai nanti untuk melatih murid dan komitmen dengan teman sejawat dan yang lain, ini mudah-mudahan berhasil Pak Margono. Ya, amin. Apa ada pertanyaan yang lain atau masih ada yang lain? Sementara karena waktunya ini sudah sore, ya cukup dulu Pak. Lain waktu kita sambung, atau ada hal yang saya kurang memahami, nanti saya harapkan Bapak masih bisa meluangkan waktu untuk saya untuk memberikan hal-hal penting atau menjadi sarana komunikasi atau diskusi bersama saya. Oke, sama-sama. Ini karena juga saya masih mau ngajar di kelas yang baru, kapan-kapan kita sambung. Mudah-mudahan berhasil. Ya, amin, amin. Terima kasih. Amin. Selamat ya Pak, selamat bekerja. Ya, ya. Terima kasih pada Pak Triyono yang sudah bertugas sebagai coach dan Pak Margono sebagai coachingnya. Pak Triyono, dari percakapan coaching yang baru saja dilakukan, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Ketercapaian saya ini, Kuci sudah menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya. Alhamdulillah, berdasarkan apa yang sudah saya amati dari percakapan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Triyono dan Pak Margono, ini Pak Triyono sudah melaksanakan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta. Di awal tadi Pak Triyono sudah mengemukakan tentang tujuan apa yang akan dicapai gitu ya kepada coachingnya. Terus setelah itu sudah adanya identifikasi masalah, sehingga di sini coaching Pak Margono bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Di sini tadi juga sudah ditemukan adanya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Margono, dan tentunya ada sebuah komitmen sebagai tanggung jawab terhadap permasalahan ataupun solusi yang sedang dihadapi oleh Pak Margono tersebut. Dan ini sangat bagus sekali, sudah luar biasa ya. Pak Triyono di sini sudah bisa menggali pertanyaan berbobot melalui kata kunci yang sudah disampaikan oleh Pak Margono sebagai coachingnya. Lalu kira-kira untuk pertemuan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching selanjutnya, Pak? Untuk pertemuan yang akan datang, tentunya saya akan lebih mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, karena tentunya untuk menggali bagaimana Kuci dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan menemukan sendiri atau menularkan ke teman-temannya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir praktik coaching ini. Terima kasih. Semoga dengan praktik coaching ini kita bisa selalu menggali ide-ide yang kreatif dan lebih positif dalam mengatasi suatu permasalahan. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yani dan Bapak Triyono yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengadakan praktek refleksi coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan nantinya kita diberi kelancaran tanpa ada suatu halangan apa. Nah, bagaimana Bu Yani, sehat saja pada hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat sekali saya pada hari ini. Apa yang Ibu persiapkan untuk sore hari ini? Saya tentunya telah mempersiapkan percakapan yang mengarah pada alur tirta ya Pak ya, untuk melaksanakan percakapan coaching dengan Pak Triyono ini Pak. Ya. Sudah mantap ini Bu Yani ya. Sudah mantap ya untuk diskusi untuk pada coach pada Pak Triyono sore hari ini. Insya Allah Pak.
kompetensi apa ini yang ingin dikembangkan? Jadi dalam kompetensi inti percakapan coaching ini ada 3 macam. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran penuh, terus yang mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya ingin mengembangkan yang kompetensi ketiga, Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sebagai pertanyaan spesifik nih ya? Oh iya. Ya, spesifik, kompetensi spesifik yang akan diobservasi. Iya. Kemudian indikator pencapaiannya itu apa nih Bu, dari pertemuan pada sore hari ini nanti? Ya. Tentunya saya akan menggali ide-ide yang lebih baik dan lebih kreatif dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya, Pak. Sangat luar biasa ini Bu Yani ini dalam mempersiapkan untuk pertemuan sore hari ini. Baik Ibu, silakan dimulai untuk kegiatan bersama Bapak Triyono. Saya akan menemani dari sini ya, untuk Terima kasih. mengobservasi kegiatannya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak Triyono. Selamat sore Bu Yani. Bagaimana kabarnya Pak Triyono? Alhamdulillah baik sekarang. Ya. Tadi Pak Triyono meminta waktu saya. Kira-kira apa ya Pak yang mau diceritakan? Ya Bu, sedikit saya merasa sedikit ada permasalahan dalam diri saya. Saya itu akhir-akhir ini kan kurang semangat karena dalam pembelajaran saya yang sudah saya sampaikan ke anak-anak, materi yang sudah sampaikan ternyata hanya sekitar 40-50% saja Bu yang membutuhkan tugas dan mereka semangat belajarnya Bu. Jadi menurut Pak Triyono, apa yang akan kita harapkan dari obrolan kita pada sore hari ini, Pak? Yang saya harapkan pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menemukan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu, dan solusi seperti apa yang seharusnya saya lakukan. Menurut Pak Tri, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Tri itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Yang saya alami, sepertinya saya terlalu banyak memberikan materi, terus saya juga terlalu banyak ngomong di depan anak-anak tanpa memberikan kesempatan ke anak-anak. Juga saya hanya memberikan buku-buku sedikit materi lah, tanpa ada yang lainnya Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira supaya anak itu lebih antusias dalam pembelajaran Pak Tri, apa yang harus dilakukan Pak? Yang harus saya lakukan tentunya saya harus menggunakan alat media yang lainnya, tidak cuma buku teks saja, contoh seperti video di YouTube, terus Instagram, terus referensi buku yang lain. Tentunya ini akan menggugah anak-anak untuk lebih semangat belajar lagi Bu. Ya. Tentunya dengan penggunaan berbagai macam media Ya. itu pembelajarannya akan lebih asyik gitu ya Ya, Pak ya, ya. dan menyenangkan ya. Ya. Oke. Terus kira-kira yang membuat anak itu semakin asyik dan antusias dalam pembelajaran Pak Tri itu apa Pak? Tentunya mereka akan antusias setelah nanti saya perlihatkan video lewat YouTube, terus buku-buku pembelajaran yang ada di internet, Instagram dan yang lain. Tentunya anak akan lebih berkembang lagi Bu. Oke. Nah, saya juga sependapat nih dengan pendapatnya Pak Tri yang baru saja ini disampaikan. Lalu menurut pendapat Pak Tri, apa yang membuat murid-murid itu kok cepat bosan? Menurut saya mereka itu hanya saya perlihatkan materinya tidak lebih materi. Contohnya saya hanya memberikan buku teks, itu pelajaran selesai. Tidak saya modifikasi dengan hal-hal yang baru Bu. Oke. Selain buku teks, adakah sumber belajar yang lain yang Pak Tri gunakan? Saya ada Bu, banyak sekali. Saya akan menggunakan video di YouTube, terus ini kan sedang modernnya kan Instagram ya Bu, TikTok dan yang lain. Tentunya saya akan mulai berkembang menggunakan media yang lebih banyak lagi Bu. Oke. Tentunya dengan penggunaan berbagai macam media pembelajaran tadi, anak akan lebih antusias Iya. begitu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi sekarang rencana Bapak untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana Pak?
Rencana saya akan mempersiapkan materi lebih matang dan mencari sumber-sumber materi dari media yang lain. Ini akan saya gabungkan pembelajaran di dalam kelas sehingga anak-anak akan lebih semangat dalam pembelajarannya. Bagus sekali ya rencananya ya Pak ya. Ya. Semoga rencana dari Pak Triyono ini akan berhasil. Amin, 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 amin. Terus untuk selanjutnya apa komitmen yang Bapak rencanakan terhadap pembelajaran ini Pak? Komitmen saya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran. Karena setelah nanti pembelajaran dirancang, tentunya saya berikan ke anak-anak akan lebih matang dalam pembelajarannya. Terus untuk yang kedua, saya akan membentuk tugas-tugas dan memberikan materi sesuai dengan apa yang diharapkan dengan anak. Oke. Bagus sekali ini rencananya ya Pak Tri ya. Semoga rencananya ini berhasil dan Amin, tentunya amin. pembelajaran yang akan dilaksanakan lebih menyenangkan dan Amin, lebih berpihak kepada mood lagi Ya. gitu ya. Mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Tri. Amin, amin, amin. Mungkin itu dulu Bu Yani, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Ini saya sudah menemukan solusi saya, jadinya saya akan mempersiapkan materi lebih matang lagi. Terima kasih ya Bu. Oh ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita kali ini tadi Pak Triyono akan lebih antusias lagi dalam Ya. melaksanakan pembelajaran di kelas, betul ya Pak ya? Ya, Oke, terima kasih Pak. sama-sama. Terima kasih ya Bu. Ya, Terima sama-sama kasih. Pak. Nah, ini Bapak Triyono dan Ibu Yani. Ini dari hasil coaching tadi, ini sudah sangat luar biasa. Apa yang dilakukan ini, indikator pengembangannya sudah berjalan, sudah dimunculkan tadi dalam diskusi itu, sudah mengena ini sehingga tujuannya dapat tercapai. Kemudian kaitannya dengan area yang dikembangkan dari Ibu Yani tadi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ini sudah memunculkan gagasan ide dari Pak Tri sendiri untuk memberikan ide-ide baru, memunculkan gagasan-gagasan baru, sehingga pertanyaan berbobot dari Bu Yani itu sudah mengarah pada pencapaian gagasan dari Pak Tri yang tadi itu. Nah, yang ingin dikembangkan lagi apa ini Bu Yani ke depannya ini? Ya. Tentunya adanya kehadiran secara penuh gitu Pak ya. Iya. Selain itu juga mendengarkan secara aktif Pak. Iya. Berarti ditambah tadi ya, Iya. kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif. Iya. Di samping tadi yang pertama tadi ada Iya, pertanyaan pertanyaannya berbobot. berbobot. Berarti dari inti ketiga kompetensi itu nantinya akan terpenuhi. Iya. Ya. Ya, terima kasih sekali atas waktunya dari Ibu Yani Triyono untuk lebih melakukan kegiatan supervisi akademik. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah energi baru kepada kita untuk menjadi coach yang lebih baik ke depannya. Amin, amin, amin. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Margono dan Bu Yani. Selamat sore Pak. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk hari ini Bapak Margono dan Bu Yani akan mengadakan coach dan kuci, yaitu yang dengan alur tirta. Maksudnya adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, nanti juga dari wawancara Pak Margono dan Bu Yani tentunya menggunakan kompetensi alur yang ada 3 itu. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya dari rencana yang akan disampaikan Pak Margono dan Bu Yani itu ada percakapan kucing yang mendiskusikan. Nah, di sini yang ingin
kembangkan Pak Margono terhadap Bu Yani itu apa, Pak? Ya tentunya ini yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kaitannya dengan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dan gagasan-gagasan. Yang kedua kalinya tentunya kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi persoalan dari Uji itu sendiri. Nah, ini yang rencana saya yang ingin kembangkan pada pertemuan sore hari ini bersama dengan Bu Yani. Oke. Berarti ada beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Margono Bu Yani, yaitu pertanyaan yang sangat berbobot ya. Itu ya. Terus untuk indikator apa yang ingin dicapai dari Pak Margono itu apa? Indikator yang ingin dicapai bahwa kegiatan sore hari ini bisa menjadikan titik terang atas persoalan-persoalan yang menemukan solusinya dari ide dan gagasan Uji itu sendiri. Oke. Nah, terima kasih. Nanti silakan Pak Margono dan Bu Yani praktekkan. Pak Margono nanti jadi coach dan Bu Yani jadi ujinya. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak. Bu Yani sehat, Bu Yani hari ini kelihatan waduh sangat segar sekali. Bagaimana Bu Yani mau menemui saya, ada apa? Iya, alhamdulillah saya sehat, Pak. Mohon maaf, apakah Pak Margono punya waktu sebentar? Iya, untuk hari ini kebetulan ada waktu untuk Bu Yani. Ada apa ini Bu Yani? Iya. Jadi begini Pak, saya tuh memiliki beberapa unek-unek yang akhirnya itu saya merasa tidak nyaman, begitu Pak. Apa itu yang membuat tidak nyaman dari itu? Iya. Jadi akhir-akhir ini itu semangat saya sedang menurun Pak, sehingga saya juga kurang fokus terhadap beberapa pekerjaan dan pekerjaan saya itu menjadi terbengkalai, begitu Pak. Nah, kok bisa-bisanya seperti itu? Itu ada masalah apa ini Bu Yani aslinya ini? Benarnya? Iya, jadi begini Pak, saya itu sebagai guru kelas 6. Nah, sekarang waktunya itu sudah mendekati adanya pelaksanaan tryout. Selain itu juga sebentar lagi akan melaksanakan ujian praktek bagi siswa-siswi kami. Terus setelah itu tentunya puncaknya sebagai ujian sekolah, gitu ya Pak ya. Tetapi di sini saya juga diberi tugas yang lain, yaitu untuk mendampingi siswa saya. Kebetulan alhamdulillah kemarin juara di tingkat kecamatan, sehingga untuk maju mewakili tingkat kecamatan maju ke tingkat kabupaten, begitu Pak. Jadi mau ujian dan mendampingi siswa yang akan lomba. Iya. Itu menurut Bu Yani itu beban atau tidak ya kalau seperti itu? Iya, kalau dipikir beban juga sebenarnya beban, tetapi kalau saya lihat itu juga sebenarnya tanggung jawab saya juga ya Pak ya, sebagai pendidik dan pendamping bagi siswa, begitu Pak. Apakah tidak ada guru yang lainnya di sana? Kok ujian juga Bu Yani, membimbing juga Bu Yani? Nah, kebetulan saya sebagai guru kelas 6-nya, begitu ya Pak ya, dan kebetulan saya juga sebagai pengampu untuk sesuai dengan jurusan saya, yaitu IPA Pak, begitu. Oh iya. Kemudian bagaimana keterlibatan dari rekan-rekan di SD Ibu itu? Ya, tentunya saya juga akan berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan sejawat, supaya apa yang menjadi tugas saya itu bisa sedikit terpecahkan dengan saya mau mengajak teman untuk bekerja sama dalam pekerjaan saya ini Pak. Apakah hanya memberikan rekan saja, tidak ada dari pihak luar yang memberikan kontribusi ke sekolah berkaitan dengan kegiatan tadi? Oke. Kalau berkaitan dengan pelaksanaan ujian, tentunya ini adalah tugas dari kami sebagai pendidik. Tentunya ini merupakan tugas dari Bapak Ibu guru, dan tentunya saya sebagai pengampu guru kelas 6-nya, saya ketika ujian praktek akan menggandeng dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, begitu Pak. Tetapi untuk pendampingan yang materi IPA itu tentunya ini juga harus saya serahkan kepada guru yang lebih berkompeten di bidangnya, begitu Pak. Oh, berarti dari pihak luar seperti wali murid atau pemerintahan desa atau komite itu ikut berperan tidak dalam kegiatan ini ya? Ya tentunya sangat berperan dong Pak.
dalam bidang apa ini Ya. berperannya? Ya, tentunya beliau akan memberikan semangat, motivasi terhadap sekolah kami, begitu Pak. Oh, hanya memberikan semangat saja atau yang lainnya? Ya tentunya selain motivasi, dari komite warga sekolah yang lainnya juga memberikan sumbangan. Tentunya ketika ada bapak ibu wali murid yang lebih berkompeten, tentunya akan kami jadikan sebagai narasumber dalam proses pembelajaran di kelas kami, dan juga akan mengisi dan mendampingi anak-anak yang ikut lomba tadi Pak. Jadi langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Langkah saya yang tentunya secepatnya akan saya melakukan kolaborasi dengan dekan sejawat maupun dengan komite, begitu Pak, supaya bisa ikut lebih mendorong dalam kegiatan pembelajaran dan mensukseskan semua kegiatan lomba yang ada di sekolah kami, begitu Pak. Jadi menurut pandangan Ibu sendiri, target Ibu itu kaitannya dengan pencapaian lomba dan pencapaian ujian kelas 6 itu bagaimana? Targetnya adalah bisa dilaksanakan secara maksimal dan anak-anak akan mendapatkan nilai yang lebih bagus ya. Mereka mengerjakan soal itu dengan tidak asal-asalan tetapi memiliki jawaban yang lebih berbobot dan tentunya mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu untuk anak-anak yang sedang mewakili lomba ke tingkat kabupaten maupun lomba yang ada di tingkat kecamatan juga tentunya akan mendapatkan sebuah juara, begitu Pak. Berarti angan-angan dari Ibu itu kalau lomba itu mendapatkan juara? Iya Pak. Harus itu? Tidak harus, tetapi di sini adalah sebuah kebanggaan ketika anak mendapatkan juara, maka prestasi mereka juga akan semakin meningkat, akan membuktikan bahwa prestasi anak-anak tersebut lebih baik. Itu target ya, target target. Kalau sudah maju minimal mendapatkan penghargaan. Nah, tadi kaitannya dengan kelas 6, ini kok saya lihat ini aspek yang Ibu kembangkan adalah aspek dari kognitif saja. Anak dinyatakan lulus itu dinilai dari aspek kognitif. Sementara afektif dan psikomotorik kan belum dimunculkan. Bagaimana ini penerapan yang akan diterapkan? Jadi begini Pak, kaitannya dengan penilaian itu tentunya ada 3 macam ya Pak ya. Yeah. Ada penilaian kognitif kaitannya dengan pengetahuan, ada penilaian sikap yang dilihat dari bagaimana sikap dan karakter dari anak-anak tersebut, dan tentunya penilaian ketiga berkaitan dengan penilaian psikomotorik gitu Pak. Jadi tidak hanya melihat pada penilaian afektifnya saja ataupun psikomotoriknya saja, tetapi ketika penilaian itu akan kami nilai juga Pak. Berarti ketiga aspek itu otomatis akan menjadi suatu bagian, ya, bagian kesatuan untuk penilaian ujian. Iya betul Pak. Nah, harapan Ibu kaitannya dengan target yang Ibu inginkan tadi, bagaimana harapannya? Harapan saya tentunya saya akan lebih bersemangat lagi dalam membimbing siswa-siswi kami, dan anak-anak kelas 6 akan lulus semuanya dilihat dari ketiga macam penilaian tersebut. Selain itu anak-anak yang akan mengikuti lomba di tingkat kabupaten, mereka juga akan mendapatkan sebuah kejuaraan. Ya, angan-angan ataupun cita-cita dari Ibu ini sangat luar biasa. Kapan Ibu kan melakukan atau akan melaksanakan komitmen terhadap apa yang Ibu deskripsikan tadi? Tentunya saya akan melaksanakan dengan secepat mungkin ya Pak ya. Ya. Apa yang melalui kolaborasi? Iya, melalui kolaborasi dari semua Bapak Ibu guru, rekan sejawat ataupun dari peran wali murid dan komite Pak. Sangat luar biasa angan-angan itu, mudah-mudahan kedepannya bisa tercapai, berhasil guna dan menghasilkan apa yang Ibu harapkan ke depannya, sehingga tentunya akan meningkatkan performa sebagai pengajar ataupun pembimbing dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya untuk anak-anak kita. Ya, sangat luar biasa sekali apa yang itu. Apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan
Sudah Pak, cukup Pak. Tentunya saya akan segera melaksanakan apa dengan komitmen saya secepat mungkin gitu Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu ceritakan tadi bisa memberikan semangat, ya, semangat untuk melakukan transformasi ke depan. Terima kasih Pak Margono. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Margono dan Bu Yani. Ini untuk kemitraan dari Coach dan Puji ini sudah tampak, sudah dilakukan dengan sangat bagus, karena dari hal itu Pujinya bisa menggali permasalahannya dan bisa menemukan solusi yang akan dilakukan. Terus untuk proses kreatifnya dari Pak Margono sudah bagus dan memaksimalkan potensi dari Coachnya sehingga bisa menemukan hal-hal yang diinginkan. Terus untuk indikator capaian pengembangan yang diinginkan dari diskusi ini apa Pak Margono? Adanya peningkatan komunikasi secara efektif baik Coach maupun Puji, sehingga dengan adanya seperti itu kan hubungan kemitraan akan tercapai. Ya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan memunculkan ide gagasan yang lebih berbobot. Sehingga adanya kemitraan itu sangat diperlukan antara Puji dan Coach. Terus untuk yang ingin dikembangkan berdasarkan diskusi Pak Margono dengan Bu Yani itu apa? Yang ingin dikembangkan ini ya tadi kaitannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif buat Puji. Yang ingin saya kembangkan pada pertemuan sore hari ini. Ya, terus untuk kompetensi, nah ini kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan dari diskusi kali ini? Iya, setelah melewati kegiatan diskusi kali ini, kompetensi kedepannya yang ingin lebih saya kembangkan yaitu dalam hal kehadiran secara penuh, ya, artinya di antara Puji ini sama-sama hadir konsentrasi pada apa yang menjadi topik personal, jadi tidak terbagi ke hal-hal yang lain ini. Jadi ketiga inti kompetensi dari coaching ini semoga bisa terpenuhi ke depan, baik dari kehadiran, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ini seyogianya ini menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan ini sebagai proses coaching yang baik. Oke, terima kasih. Dari kesimpulan yang tadi sampai Pak Margono adalah menginginkan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi hanya satu kekurangannya Pak, waktunya kurang lama ini. Waktunya kurang lama karena kalau dibahas lagi saya yakin akan lebih menarik lagi. Ini mudah-mudahan kegiatan kali ini sangat bermakna untuk kita tentunya, dan mungkin nanti bisa ke yang lainnya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini kami sudah melaksanakan demonstrasi kontekstual dan supervisi akademik. Mudah-mudahan dari kegiatan kita ini dapat memotivasi orang-orang banyak di sekeliling kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oke.